Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Puspaningrum dari kelas PAI 4C kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum. Komponen tujuan kurikulum itu terbagi menjadi 4, yaitu ada pengertian tujuan kurikulum, terus ada hierarki tujuan kurikulum, ada taksonomi tujuan kurikulum, dan indikator pencapaian tujuan. Yang pertama ada pengertian tujuan kurikulum, di mana tujuan kurikulum itu merupakan komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan sesuatu kurikulum. Dan tujuan kurikulum ini menjadi panduan bagi seluruh aktivitas pendidikan, mulai dari perencanaan, pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Lalu tujuan kurikulum ini adalah pernyataan yang sistematis dan eksplisit tentang apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik melalui proses pembelajaran. Lalu selanjutnya ada nilai utama yang terdapat dalam tujuan kurikulum. Pertama ada nilai spiritual, di mana nilai spiritual ini merupakan nilai yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meliputi mengembangkan kesadaran dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama, serta mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual seperti sholat, mengaji, sedekah, atau perilaku-perilaku yang bersifat positif dan keagamaan. Yang kedua ada nilai intelektual, di mana nilai intelektual ini adalah nilai yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan. Nah, seperti contohnya itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis, lalu meningkatkan kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan, serta mengembangkan kemampuan untuk berinovasi dan berkreasi. Yang ketiga itu ada sosial emosional, di mana nilai ini adalah nilai yang berkaitan dengan kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, serta mengelola emosi dan perilaku yang kurang baik, seperti mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, lalu meningkatkan kemampuan untuk mengelola emosi dan perilaku, dan mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama serta berkontribusi dalam bermasyarakat. Lalu selanjutnya itu ada hierarki tujuan kurikulum, di mana pengertian hierarki itu adalah suatu sistem atau struktur yang disusun dalam bentuk tingkatan atau lapisan dengan wewenang, tanggung jawab yang berbeda untuk setiap tingkatan. Nah, hierarki ini dapat digunakan di banyak tempat, seperti di organisasi, di masyarakat, atau di sistem biologis lainnya. Nah, hierarki ini juga bertujuan suatu struktur yang menggolongkan tujuan pembelajaran ke dalam beberapa tingkatan, dimulai dari yang paling umum sampai yang paling khusus. Selanjutnya itu ada tujuan dari hierarki tujuan kurikulum, di mana tujuan ini terbagi menjadi 3, yaitu tujuan jangka panjang atau AIMS, tujuan jangka menengah atau GOALS, dan tujuan jangka pendek atau objektif. Nah, tujuan jangka panjang atau AIMS ini adalah target pencapaian tujuan hidup ke depannya setelah peserta didik menyelesaikan masalah. Nah, tujuan ini juga menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan setelah didasarkan pada nilai yang diambil dari sebelumnya. Nah, tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah peserta didik menyelesaikan sekolahnya. Jadi setelah selesai sekolah, selanjutnya akan kemana, akan bagaimana, apakah mau masuk sekolah A atau B. Jadi ditentukan keberlanjutan setelahnya. Lalu yang kedua itu ada tujuan jangka menengah atau goals, di mana tujuan ini merujuk pada tujuan lembaga sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Misalnya ada SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang ketiga itu ada tujuan jangka pendek atau objektif, di mana tujuan objektif ini tujuan yang dikhususkan untuk dicapai pada pembelajaran di kelas. Misalnya peserta didik dapat mempraktekkan sholat dan sebagainya. Jadi tujuan objektif ini khususnya yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau menengah. Nah, biasanya spesifik, terukur, dan dapat diukur. Lalu ada perbedaan di antara 3 tujuan ini. Kalau tujuan jangka panjang atau AIMS merupakan tujuan umum yang luas dan tidak terlalu spesifik. Nah, yang kedua itu tujuan jangka menengah atau GOALS itu tujuan yang ditargetkan dengan pengerahan upaya yang sungguh-sungguh serta spesifik dan terukur daripada AIMS, tetapi lebih luas daripada objektif. Nah, yang ketiga, tujuan jangka pendek atau objektif adalah tujuan khusus yang spesifik
terukur, dan dapat diukur. Selanjutnya itu ada masing-masing contoh dari ketiga tujuan ini. Kalau tujuan jangka panjang atau AIMS itu seperti meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kemajuan ekonomi. Nah, kalau jangka menengah atau goals yaitu tujuan meningkatkan kualitas pendidikan pendidikan dengan meningkatkan jumlah guru yang berkualifikasi, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan, dan meningkatkan kemajuan ekonomi dengan meningkatkan jumlah investasi. Nah, yang ketiga itu ada tujuan jangka pendek atau objektif. Contohnya itu seperti meningkatkan jumlah siswa yang lulus ujian nasional sebanyak 20% dalam 1 tahun. Nah, itu kan dapat diukur. Lalu meningkatkan jumlah pasien yang sembuh dari penyakit tertentu sebanyak 30% dalam satu tahun. Nah, itu juga dapat diukur atau terukur. Selanjutnya itu ada tujuan lain dari hierarki. Yang pertama itu ada tujuan nasional, di mana tujuan nasional ini tujuan yang dapat dicapai oleh suatu negara atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara melalui sistem pendidikannya. Nah, tujuan ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah dan menjadi acuan bagi seluruh sistem pendidikan di negara tersebut. Nah, tujuan pendidikan nasional ini juga merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggaraan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, atau non-formal. Kalau lembaga pendidikan formal itu pendidikan di sekolah formal, tapi kalau pendidikan informal itu pendidikan di keluarga, dalam keluarga. Kalau non formal yaitu pendidikan di masyarakat. Lalu ada tujuan dan manfaat dari tujuan nasional. Tujuannya itu pertama meningkatkan kemampuan dan daya saing suatu negara dalam kancah internasional. Lalu ada meningkatkan keamanan dan stabilitas nasional serta memberikan arahan dan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan suatu negara. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat dari tujuan nasional, diantaranya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, terus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memudahkan evaluasi pencapaian tujuan pendidikan secara nasional. Selanjutnya itu ada fungsi dari tujuan nasional, di mana fungsinya itu pertama sebagai pedoman dasar dan arah pembangunan dan pengembangan suatu negara. Pengembangan dalam kurikulum pula. Nah, yang kedua itu sebagai acuan untuk menilai kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu negara. Yang ketiga adalah sebagai sumber inspirasi dan inovasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan nasional. Yang keempat itu ada contoh dari tujuan nasional. Di Indonesia, tujuan nasional pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikut adalah beberapa contohnya. Nah, yang pertama itu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlakul karimah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua itu membentuk peserta didik yang lebih kepribadian yang baik, lalu keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya itu ada mewujudkan pendidikan yang mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung, serta membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsanya. Selanjutnya yang kedua itu ada pengertian tujuan institusional. Nah, tujuan pendidikan institusional ini diartikan sebagai tujuan lembaga yang ingin dicapai dan ditetapkan oleh institusi atau lembaga pendidikan. Secara sederhananya, tujuan institusional adalah apa yang ingin dicapai oleh suatu lembaga dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Nah, tujuan institusional ini memiliki peran penting karena menjaga acuan bagi seluruh aktivitas lembaga, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi dan misi organisasi, lalu membantu dalam mengukur keberhasilan yang telah dicapai. Selanjutnya itu
Ada tujuan dan manfaat dari tujuan institusional, di mana tujuannya itu memberikan arahan yang jelas bagi lembaga pendidikan, terus menciptakan ciri khas atau keunggulan tertentu bagi lembaga pendidikan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas. Lalu manfaatnya itu meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut, memudahkan pengembangan program pendidikan yang sesuai, dan membantu dalam penyusunan kurikulum yang tepat. Berikutnya adalah contoh dari tujuan institusional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, undang-undang tersebut menjelaskan tentang tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Tujuan tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama tujuan pendidikan dasar, di mana meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan, dan untuk hidup mandiri serta mengikuti pendidikan lebih lanjut. Lalu yang kedua itu ada tujuan pendidikan menengah umum, di mana sama halnya dengan pendidikan dasar, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan untuk hidup mandiri serta mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Jadi kalau pendidikan menengah umum itu dia harus menentukan dia akan ke arah mana, tujuannya akan apa, lalu bakat minatnya mau yang seperti apa, mengarah kemana. Dan yang ketiga itu ada tujuan pendidikan tinggi, di mana hal itu harus peserta didik harus mempersiapkan menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya itu yang ketiga ada pengertian tujuan kurikuler, di mana tujuan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran dalam lembaga pendidikan. Nah, tujuan kurikuler ini tujuan yang ingin dicapai oleh program pendidikan atau kurikulum dalam jangka panjang. Nah, hal ini seperti target pembelajaran yang lebih spesifik untuk setiap mata pelajaran. Misalnya, apa yang harus dicapai dalam pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, atau bahasa Inggris. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari tujuan kurikuler ini, tujuannya itu memastikan bahwa setiap mata pelajaran mencapai target pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi siswa dalam bidang tertentu dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Lalu manfaatnya meningkatkan kualitas pendidikan, membantu siswa mencapai potensi maksimal, meningkatkan kesadaran dan apresiasi siswa terhadap nilai-nilai dan moral-moral sosial. Selanjutnya ada pula fungsi dari tujuan kurikuler. Yang pertama, sebagai pedoman dan arah bagi proses pembelajaran. Yang kedua, ada sebagai dasar untuk merumuskan kurikulum dan program pembelajaran. Yang ketiga, sebagai acuan untuk menilai kemajuan dan keberhasilan siswa. Selain itu, menjadi acuan dalam pengembangan strategi mengajar. Nah, ada pula nih contoh dari tujuan kurikuler, di mana pertama mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah dalam belajar. Jadi siswa dilatih diajarkan untuk berpikir kritis dan menyelesaikan suatu masalah dalam belajar maupun di luar belajar. Entah masalah apapun, itu diajarkan bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu yang kedua itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Maksudnya siswa dilatih untuk mampu berkomunikasi dengan baik di depan umum, lebih tepatnya. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kesadaran dan apresiasi siswa terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial seperti toleransi, empati, dan kerjasama. Nah, hal ini juga penting karena siswa akan hidup dengan berbagai perbedaan seperti perbedaan agama, suku, atau bangsa. Nah, hal itu perlu diterapkannya rasa toleransi. Selanjutnya itu ada yang keempat, ada tujuan instruksional, di mana tujuan instruksional ini merupakan tujuan yang harus diraih oleh setiap inti materi pembahasan yang ingin disampaikan melalui proses pembelajaran. Nah, tujuan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran umum dan tujuan instruksional pembelajaran khusus. Jadi tujuan pembelajaran umum itu
tentu bersifat umum dan belum bisa menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Nah, tujuan ini masih memerlukan penjabaran yang lebih lanjut untuk dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Contohnya seperti meningkatkan pengetahuan siswa terhadap konsep matematika. Nah, kalau tujuan pembelajaran khusus itu merupakan penjabaran dari tujuan umum. Nah, tujuan pembelajaran khusus ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dipastikan dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Tujuan ini tentu lebih spesifik, terukur dan dapat diukur tingkat kepercayaannya. Contohnya seperti meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika tentang konsep geometri dengan tingkat ketepatan 80% dalam waktu 30 menit. Nah, itu kan dapat diukur atau terukur. Lalu perbedaannya itu kalau misalnya tingkat tujuan pembelajaran umum itu tentu bersifat umum, dan kalau pembelajaran khusus itu bersifat lebih spesifik. Lalu kalau misalnya tingkat kepastiannya itu jelas berbeda. Kalau pembelajaran umum itu masih memerlukan penjabaran lebih lanjut, sedangkan pembelajaran khusus itu dapat diukur tingkat ketercapaiannya dengan lebih pasti. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat dari tujuan instruksional. Tujuannya itu yang pertama, memastikan setiap pertemuan pembelajaran memiliki target yang jelas, lalu mengukur keberhasilan pembelajaran secara langsung dan memberikan arah yang spesifik dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu ada pula manfaat dari tujuan instruksional itu membantu peserta didik fokus pada hasil yang ingin dicapai sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif. Kedua, memudahkan komunikasi antara pendidik, peserta didik, orang tua dan kepentingan lainnya mengenai ekspektasi dan capaian pembelajaran. Yang ketiga adalah menjadi pedoman dalam memilih dan mengembangkan materi serta media pembelajaran yang relevan. Selanjutnya ada fungsi dari tujuan instruksional, yaitu menjadi dasar dalam merancang kegiatan pembelajaran termasuk pemilihan metode, strategi, dan media pembelajaran yang menjadi alat kontrol untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil akhir yang diharapkan atau yang diinginkan. Nah, berikutnya ada contoh dari tujuan instruksional itu adalah pertama, dalam segi PAUD atau pendidikan anak usia dini, anak dapat menghitung angka 1-10, lalu dapat mengenal warna-warna, itu berupa sebuah perkembangan, kemajuan. Lalu yang kedua itu anak mampu bekerja sama dengan teman sebaya dalam menyelesaikan permainan kelompok sederhana, atau maksudnya anak mampu bekerja sama kepada teman sebayanya kayak hal-hal yang bersifat positif atau baik. Lalu yang kedua itu ada dalam pelatihan seni dan kreativitas, di mana peserta didik mampu menggambar sketsa wajah dengan proporsi yang tepat menggunakan teknik dasar shading. Lalu peserta juga mampu membuat kerajinan tangan dari bahan daur ulang seperti vas, bunga, dari botol plastik. Jadi peserta didik dilatih untuk memanfaatkan barang-barang yang sulit untuk diuraikan. Selanjutnya ada taksonomi tujuan, di mana taksonomi tujuan ini adalah penggolongan atau pengelompokan suatu benda menurut karakteristik tertentu. Dalam pendidikan, taksonomi merupakan pengelompokan pernyataan-pernyataan dalam struktur yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Lalu taksonomi menurut Bloom juga merupakan konsep penting dalam dunia pendidikan. Taksonomi ini terbagi menjadi 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif adalah berfokus pada kemampuan berpikir dan pengetahuan. Aspek ini mencakup 6 level, yaitu knowledge, pengetahuan, komprehensi, pemahaman atau persepsi, lalu ada application atau penerapan, ada analisis, penguraian atau penjabaran, terus ada sintesis, pemandu, dan evaluasi atau penilaian akhir. Dan yang kedua itu ada ranah afektif, berkaitan dengan sikap, nilai, emosi, dan sikap peserta didik. Hal ini juga mencakup pengembangan karakter dan moralitas. Yang ketiga itu ada ranah psikomotorik, di mana ranah ini berfokus pada keterampilan peserta didik dan melibatkan penerapan teori ke dalam praktik nyatanya. Peserta didik juga tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata atau di kehidupan nyata. Selanjutnya itu ada indikator pencapaian tujuan.
Indikator pencapaian tujuan itu merupakan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, indikator pencapaian tujuan ini adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tujuan tersebut telah dicapai atau belum. Nah, ada pula fungsi dari indikator pencapaian tujuan itu, pertama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penilaian hasil belajar, serta sebagai alat ukur keberhasilan dan dapat memberikan motivasi serta aspek komunikasi. Jadi dilatih juga untuk berkomunikasi secara baik. Selanjutnya adalah langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Yang pertama, memahami rumusan kompetensi dasar. Maksudnya adalah setiap guru harus mengetahui KD atau kompetensi dasar yang harus dicapai setiap tingkatan kelas yang tertuang dalam Permendikbud. Yang kedua itu ada menyusun materi dan kata operasional yang sesuai dan yang harus dikuasai. Jadi maksudnya itu seperti mengorganisir materi pembelajaran, lalu merinci kata operasional itu adalah menentukan kata yang sesuai dan yang harus dikuasai oleh siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Dan ada pula membantu siswa dalam memahami materi pelajaran serta meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Lalu yang ketiga itu ada menyusun indikator yang berjenjang. Maksudnya itu dapat menunjukkan ada atau tidak kemampuan peserta didik dalam diri peserta didik. Nah, yang kedua itu jika dapat diyakini bahwa ada kemampuannya, maka perlu tanda lanjutan apakah kemampuan itu rendah atau tinggi, sederhana atau kompleks, dan kecil atau besar. Dan berbagai tingkatan itu dan berbagai tingkatan lain sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi nggak bisa asal dalam menyusun indikator. Yang terakhir itu ada membuat uraian KD. Maksudnya itu mengembangkan kompetensi dasar. Jadi uraian KD ini membantu mengembangkan kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh siswa. Lalu ada pula membantu guru dalam mengajar, seperti memberikan gambaran yang jelas tentang kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh siswa dan membantu siswa dalam belajar, seperti kayak memberikan gambaran yang jelas tentang KD apa yang ingin dicapai sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan menguasai materi pelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.